Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Afrilia Regina Kere dengan NIM 24574042448. Pada kesempatan ini saya akan membahas dua jenis pengujian yang dipakai dalam rekayasa perangkat lunak, yaitu yang pertama black box testing dan white box testing. Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang black box testing dan white box testing, tentu kita harus mengetahui dulu pengertian dari black box testing dan white box testing. Yang pertama, black box testing adalah metode pengujian yang mengevaluasi perangkat lunak hanya berdasarkan input dan output tanpa melihat struktur internal, alur logika, dan kode pemrograman. Jadi, penguji hanya melihat apakah sistem ini sudah bekerja sesuai dengan kebutuhan pengguna tanpa mengetahui kode coding di dalamnya. Tujuan dari black box itu sendiri adalah yang pertama, dia memastikan fungsi sudah berjalan sesuai dengan spesifikasi. Yang kedua, menemukan kesalahan pada yang pertama fungsi yang tidak bekerja, kesalahan interface, kesalahan input atau output, dan kesalahan database atau akses data, juga kesalahan performa tertentu. Yang ketiga, memastikan validasi input dan output sudah berjalan sesuai dengan ketentuan. Dan yang keempat, menilai apakah sistem sesuai kebutuhan pengguna atau tidak. Karakteristik dari black box testing sendiri yaitu yang pertama, penguji tidak perlu memahami bahasa pemrograman, atau kita hanya bisa melihat atau menguji black box ini dari input dan output, tidak perlu mengetahui kode coding di dalamnya. Sementara itu, kita akan mempelajari apa black box yang sering digunakan atau yang paling umum digunakan. Yang pertama itu ada equivalence partitioning atau EP. Nah, black box ini dia membagi input ke dalam beberapa kelas, yaitu valid dan invalid, lalu mengetes salah satu nilai dari tiap kelas. Contohnya, input umur itu harus 25 sampai 50 tahun. Dia akan valid jika umur 25 sampai 50 tahun, dan dia akan invalid jika umur berada di bawah 25 atau kita mengisi di bawah 25 dan lebih dari 50 tahun. Selanjutnya yaitu boundary value analysis atau mengujikan nilai batas. Boundary karena kesalahan sering terjadi pada nilai batas. Jadi kita akan menguji berapa batas kesalahan yang sering terjadi pada pengujian yang akan kita lakukan. Selanjutnya ada diffusion table testing, yaitu dia digunakan untuk sistem dengan banyak kombinasi aturan dan kondisi. Nah, tabel ini berisi kondisi dan aksi yang harus kita lakukan. Yang berikut ada use case testing, atau dia diujikan berdasarkan perilaku dari pengguna. Selanjutnya ada functional testing. Nah, functional testing ini kita akan menguji apakah sistem ini sudah berjalan sesuai spesifikasi atau tidak. Misalnya, kita akan menguji login, tambah data, edit data, cetak laporan, export Excel, dan sinkronasi API. Juga ada yang namanya non-functional black box testing. Dia mengukur kualitas sistem seperti usability testing, performance testing, load and stress testing, compatibility testing, dan security testing tanpa akses source code. Selanjutnya, tahapan pelaksanaan black box itu sendiri adalah yang pertama, kita harus mempelajari dokumen rekrutmen atau kita harus menentukan apa yang seharusnya akan kita uji. Yang kedua, kita mengidentifikasi fungsi yang akan kita uji, misalnya login, registrasi, tambah ebook, atau sinkronasi si akad. Dan selanjutnya, kita harus menentukan input dan output yang diharapkan. Contohnya, kita mengharapkan login berhasil. Jadi kita harus input email yang valid, juga password yang benar. Selanjutnya kita mencatat hasil dan menemukan bug. Jika hasil tidak sesuai, tentu kita akan menemukan bug. Nah, bug ini yang kita temukan, kita tulis, nanti akan kita sampaikan ke developer untuk diperbaiki. Dan yang terakhir yaitu retest dan regression testing, atau kita menguji ulang setelah developer memperbaiki bug yang sudah kita tentukan. Kita menguji ulang apakah sudah diperbaiki dengan benar dan sudah berjalan sesuai fungsi atau tidak.
Kapan black box testing bisa digunakan? Black box testing ini bisa digunakan pertama ketika user acceptance testing atau pengguna menerima tes ini. Yang kedua, pengujian akhir sebelum go live atau sebelum aplikasi ini di launching. Yang ketiga, validasi sistem informasi kampus atau contohnya SIAKAT. Yang keempat yaitu pada saat pengujian API tanpa melihat source code. Dan yang kelima, black box testing ini digunakan pada saat pengujian website atau mobile. Selanjutnya kita akan membahas metode pengujian yang kedua yaitu white box testing. Jika black box testing menilai sistem dari luar, maka white box testing adalah kebalikannya atau menilai sistem dari dalam, atau dengan kata lain ini adalah metode pengujian perangkat lunak yang mengevaluasi struktur internal program, logika pemrograman, jalur kode atau kode path, dan alur kontrol. Testing digunakan, white box testing digunakan pada saat yang pertama ketika kita melakukan unit testing. Yang kedua pada saat kita akan memeriksa keamanan aplikasi. Dan yang ketiga dalam tahap pengembangan awal. Jadi sebelum kita mengembangkan sebuah aplikasi yang kita buat, kita harus melakukan white box testing pada tahap awal pengembangan yang kita buat. Apakah dia berjalan atau tidak, kodenya bermasalah atau tidak. Nah, dalam white box testing ini kita harus fokus pada yang pertama itu bagaimana program berjalan, yang kedua bagaimana logika dikodekan, dan yang ketiga apakah semua jalur program ini dilalui atau tidak. Penguji white box testing sendiri itu dia harus memahami yang pertama bahasa pemrograman, struktur kontrol, algoritma, dan arsitektur software. Tujuan dari white box testing ini yaitu yang pertama, dia memastikan setiap statement, branch, dan path kode ini berjalan dengan benar. Yang kedua, dia menemukan kesalahan tersembunyi. Yang ketiga, logika program, loop, pointer atau reference, struktur dan kondisi kompleks, memastikan performa dan efisiensi logika program, dan menjamin keamanan internal program atau security flow. Jenis-jenis black box testing yaitu yang pertama, statement coverage atau kita mengukur apakah setiap statement dalam kode sudah dieksekusi setidaknya sekali. Contohnya, jika kode memiliki 200 baris, maka goal 200 baris itu tereksekusi. Selanjutnya yaitu branch coverage atau kita akan mengukur apakah setiap cabang, if, else, switch, dan case ini telah diuji. Selanjutnya yaitu path coverage atau kita di sini akan yang pertama mengukur apakah seluruh jalur kemungkinan alur program ini telah diuji. Yang kedua, setiap kombinasi ini harus sudah dikunjungi. Selanjutnya ada condition coverage atau kita memastikan setiap kondisi boolean dievaluasi menjadi true dan false. Selanjutnya yaitu loop testing. Di sini kita akan mengujikan loop atau for while untuk yang pertama 0 kali iterasi, 1 kali iterasi, banyak iterasi, iterasi maksimum. Ini untuk menemukan infinite loop atau kesalahan batas. Ya, teknik white box testing detail. Yang pertama yaitu cyclometric complexity atau kita yang pertama akan menghitung kompleksitas program berdasarkan jumlah keputusan atau execution node. Rumus umum yaitu V dalam tanda kurung G, E kurang N tambah 2, di mana E adalah jumlah edge sambungan atau sambungan antar node, dan N itu adalah jumlah node. Nah, semakin tinggi angka V dalam tanda kurung G, semakin kompleks program dan semakin banyak test case yang akan dibutuhkan. Selanjutnya ada flow graph atau control flow graph. Ya, di sini kita akan merepresentasi logika program dalam bentuk diagram. Node sama dengan statement dan edge itu sama dengan alur eksekusi. Ini digunakan untuk mengidentifikasi path testing. Selanjutnya ada data flow testing atau pengujian yang fokus pada yang pertama definisi variabel atau define, yang kedua penggunaan variabel atau use, yang ketiga penghapusan variabel atau kill, dan menghindari bug seperti variabel belum diinisialisasi dan juga variabel di override sebelum digunakan. Jadi path coverage-nya atau hasilnya akan dapat 2 path. Yang pertama, umur lebih dari 18 itu dikatakan dewasa, dan umur kurang dari 18 itu akan dinyatakan anak-anak.
Demikianlah pembahasan kita mengenai black box testing dan white box testing. Jika ada kesalahan atau kekurangan yang didapati dalam video ini, saya memohon maaf dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.